Sesungguhnya orang sakti atau para tokoh pada zaman dulu yang kita agungkan, kita kagumi, kita senangi selama ini, baik itu golongan para raja atau golongan para sesepuh, taruhun, dan sebagainya ya, itu dapat hadir dan dipercaya dia senang dengan diri kita, karena dalam pembicaraan kita sering menyebut-nyebut namanya, walaupun kita tidak pernah jumpa secara langsung ya. Kita selalu mengagungkan dia dalam pembicaraan kita, atau dari obrolan ataupun yang lainnya ya. Jadi ibaratnya sampai kita kesengsem dengan tokoh para zaman dulu ya. Seperti contoh kita senang dengan tokoh zaman dulu ya, seperti Mahapati Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Prabu Angling Darma, Ronggolawe, dan tokoh-tokoh pada era zaman dulu ya tentunya. Tidak hanya pada zaman dahulu saja, pada era zaman sekarang pun sama, seperti tokoh periode sekarang, seperti Gus Dur, Jenderal Sudirman, Pak Karno, dan seterusnya. Dan juga dengan tokoh-tokoh adat dari suku manapun, baik itu leluhur kita maupun bukan leluhur kita. Seperti contoh para ajengan, Ki Gede, Ki Ageng, yang dulunya terkenal sakti, yang arif bijaksana. Itu semua yang Anda kagumi dan Anda agungkan akan bisa hadir di tengah-tengah kita di saat kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan, keprihatinan, kesedihan, dan sebagainya. Cuman dengan keadaan kita yang berbeda dimensi, itulah yang membuat kita tidak bisa melihatnya dengan mata fisik. Tapi bagi orang yang sudah peka terhadap hadirnya suatu energi misterius yang hadir, maka mereka bisa melihatnya dengan metafisika. Artinya bisa merasakan kehadiran energi positif tersebut. Dengan kehadiran mereka, kita bisa mengetahuinya dari beberapa tanda yang hadir di sekitar kita. Dan tanda-tanda ini yang sifatnya umum saja yang kami utarakan di sini ya, walaupun masih banyak tanda-tanda yang lain. Berikut ini tanda-tanda bahwa mereka hadir dan menjumpaimu. 1. Yang tadinya rame, yang tadinya banyak tamu atau teman berkunjung, tiba-tiba hening dan sepi. Kawan sudah pada pulang, yang main ke rumah kita juga sudah pada pergi, orang di sekitar kita pada tidur, atau mulai dengan aktivitasnya masing-masing. Terus yang kedua, ada rasa ketakutan atau takut ya. Walaupun rasa takut itu sedikit, ketika kita sedang menikmati keheningan, tiba-tiba ada rasa yang membuat kita takut atau berdebar-debar atau gelisah di batin kita ya. Dan itu tidak ada sebab yang membuat kita takut. Tapi takutnya ini bukan karena rasa takut hantu atau wewe gombel atau yang lainnya. Dan itu juga merupakan tanda-tanda bahwa mereka hadir di sekitar kita. Terus yang ketiga, ada tamu baru yang datang ya. Artinya tidak biasanya dia datang kemari gitu. Artinya tamu atau seseorang yang tidak biasa dia main atau menemui kita, tiba-tiba dia tumben amat dia datang. Dan tamu itu baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Baik itu kawan, tetangga, saudara, dan juga bisa juga yang dibenci oleh kita, yang kita anggap dia kurang baik. Nah itu juga bisa berarti tanda bahwa orang yang kita agungkan hadir di sekitar kita untuk mendapatkan ya bantuan atau solusi untuk dirimu. Lebih baik utarakan saja pada tamu tersebut. Insya Allah dia akan memberikan jawabannya. Tapi dengan syarat harus 4 mata antara kamu dengan dia nih. Kamu dapat mengutarakan isi hati kamu pada tamu tersebut ya. Dan insya Allah kamu akan mendapatkan wejangan atau solusi untuk jalan keluar masalah yang kamu hadapi saat ini. Dikala kamu sedang duduk sendiri, tiba-tiba datang seseorang yang gerak-geriknya aneh dan tiba-tiba juga memberi nasihat atau lagu atau nyanyian ya, yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada dirimu. Lagu itu seakan-akan tertuju apa yang kamu hadapi sekarang ini. Dan yang datang tersebut bisa seseorang pengemis atau orang lewat saja yang tiba-tiba ingin ngobrol dengan kita, atau seorang pengamen, baik pengamen itu yang sering kau lihat maupun yang baru kau lihat. Tapi yang membedakan, kalau yang pernah dilihat atau sering kita jumpain itu kadang-kadang momennya itu berbeda walaupun sama orangnya gitu ya. Kalau jumpa dengan seseorang yang seperti itu, berilah amal semampumu untuk dia, dan insya Allah dengan izin Allah pasti kamu akan mendapatkan kemudahan nantinya. Terus yang kelima,
Ketika kamu dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang meminta bantuan pada dirimu, tapi bantuan tersebut yang real saja ya, yang masuk akal. Kalau yang berlibat-libat takutnya penipu atau setan ya, atau dia memberikan informasi pada dirimu seperti jangan lewat sini, jangan lewat situ dan sebagainya ya. Terus yang keenam, ketika kita dalam masalah besar, tiba-tiba ada seseorang yang tanpa pamrih ingin membantu diri kita dalam menghadapi masalah tersebut. Dan dari tanda-tanda tersebut, itu semua terjadi di alam nyata ya, bukan alam gaib itu. Dan masih banyak tanda-tanda lainnya yang saya tidak bisa bacakan di sini ya. Dari keenam tanda itu juga saya rasa sudah cukup untuk membuat diri kita peka dan membaca alam, siapa yang datang dan hadir pada diri kita. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih telah berkunjung di sini. Semoga kalian semua selalu dalam bimbingan ilahi. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.